Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wala yasihu zuhudu wa taqwa ma'al jahli. Wala yasulan ora sah apa az-zuhdu zuhud wa taqwalan takwa ma'al jahli sertane bodoh ora ngerti. Lanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa kita diharuskan untuk mencari ilmu itu untuk melestarikan agamanya Allah, ya, melestarikan agama Allah. Niat ketika kita mencari ilmu, belajar, pondok, jadi mahasiswa adalah untuk mencari ridhonya Allah, kemudian mensyukuri nikmat akal, nikmat badan, dan juga untuk melestarikan agamanya Allah. Ya, tidak hanya fokus ke pembahasan tentang syariat saja, tapi ketika kita belajar tentang sesuatu yang dikatakan umum, misalkan mesin dan lain sebagainya, dengan kita belajar tentang hal yang umum, mesin, akuntansi, keuangan dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk melaksanakan perintahnya Allah, yaitu fardu kifayah. Selain itu juga adalah ketika kita belajar ilmu juga digunakan untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, karena setiap hari kita ketemu dengan orang juga pasti pasti ada rasa dalam hati itu, dan jangan sampai rasa dalam hati itu kemudian jatuh kepada yang mengotori hati itu. Nah, kemudian kenapa kok kita belajar ilmu itu untuk melestarikan agamanya Allah? Karena kalau ibadah itu tanpa diberi ilmu, ya nanti yang ada adalah kerusakan atau tidak sah, tidak sesuai, ya batal, ya, karena ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, termasuk zuhud itu, zuhud, takwa gitu kan. Dalam hal ini kalau tanpa ilmu ya nanti salah. Takwa, ya, ketaatan kita pada Allah, kalau kelihatan tanpa ilmu ya takwa yang ngawur, yang bisa saja malah itu kemudian salah wujud ibadah kita atau bentuk zuhudnya kita itu dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Imam Ajal Burhanuddin wa ansyada Syekhul Imam Ajal Burhanuddin wa ansyadaran wasmata'ake sahabat Syekh Imam Ajal Burhanuddin, Imam Agung Kyai Burhanuddin Shahibul Hidayah kang duweni karangan kitab Hidayah syi'ran ing syair dibakti maring setengah para ulama. Bagaimana bunyi syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahadikun wa baru minhu jahilun mutanassikun Huma fitnatun fil alamina ngadimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasagu. Fasadun kabirun, kerusakan kang gedhe kang agung, alimun tawi wong alim, mutahadikun kang nindakake lakon ora manut agama. Kerusakan yang besar bagi orang alim yang tidak mentaati
syariat agama. Dia tahu ilmu agama tapi tidak mentaatinya. Dia tahu ilmu fikih tapi tidak mengikutinya. Wa akbaru lan luwih agung luwih gedhe minhu tinimbang saking wong alim sik. Rusak niki wau jahilun ta wong bodoh mutanasikon kang ibadah. Tapi lebih besar kerusakannya adalah orang jahil, orang yang tidak tahu ya, tapi ibadah. Seorang yang alim tapi tidak mengikuti syariat agama, tidak menjalankan syariat agama, itu kerusakan. Tapi lebih besar lagi orang yang bodoh, orang yang tidak tahu agama dan beribadah. Kenapa? Karena dia berpotensi dengan kesalahannya itu, ketidaktahuannya itu akan diikuti oleh orang lain. Oh, dia kelihatan khusus sekali, dia kelihatan rajin sekali beribadah. Oh, dia kelihatan. Tapi nah ini potensi ini akan diikuti oleh ramai, padahal yang dia lakukan itu salah. Salah. Contohnya begini. Diceritakan ada seorang yang alim lah, dia tahu agama tapi masih suka mabuk, masih suka minum. Suatu saat dia ke masjid gitu. Dia ke masjid itu, kemudian ini ada orang itu pengen menguji tentang keimanan dia. Dia itu orang alim, orang tahu ilmu agama tapi kok melakukan minum dan lain sebagainya. Terus di balik tirai atau di balik tembok, orang yang pengen uji ini kemudian dia ngomong begini, hei orang fasik, hei orang alim, kamu sekarang orang yang dimaafkan oleh Allah, maka teruskanlah kerusakanmu. Lah, walau setengah sadar ya, seorang alim ini masih tetap tahu, dia sadar bahwa Allah tidak mungkin berbicara ya. Dia ambil parang atau benda yang di situ kemudian dia kejar, ruahu kilas seperti itu. Dia masih sadar dengan kemabuannya itu, dengan kerusakan yang dia lakukan, dia masih sadar bahwa Allah itu tidak mungkin berbicara dan tidak mungkin memperlihatkan diri. Dong dia mukhalafatul lil hadis, dia bidar menolak. Tapi bagi orang bodoh dia ada lagi orang bodoh yang dia ibadah. Dicoba lagi sama orang ini, dia ngomong sama orang yang ibadah itu, hei kamu sudah cukup ibadah, kamu sudah diampuni dosanya, nah, kamu tidak perlu ibadah lagi. Ya, mendengar perkataan itu si orang yang ibadah tadi, kemudian dia senang, dia gembira ya. Nah inilah yang bedakan orang alim itu, walaupun dia melakukan kesalahan tapi dia masih sadar, tauhidnya masih benar. Tapi orang yang ibadah dengan tanpa ilmu maka dia rusak. Huma fitnatun, huma tawi wong loro mau iku fitnatun dadi fitnah fil alamina ing dalam wong salam azimatun kang agung liman kedue wong bihima kelawan alim mutahadiku lan jahil mutanasiku bidine ing dalam agama man ya tamasuk cekelan sapa man. Sehingga ketika kita mencari ilmu maka kita niatkan untuk melestarikan agamanya Allah, dilaksanakan itu, dilaksanakan untuk menjaga kelestariannya agamanya Allah itu. Karena kalau tidak ya nanti juga akan menjadi kerusakan, akan menjadi contoh yang tidak baik. Oh dia alim tapi dia membuat masih kerusakan. Oh dia ibadah tapi bodoh, ya dia juga membuat kerusakan.
sehingga yang paling baik adalah yang alim ya dia kemudian melaksanakan. Kita berharap seperti itu sehingga agama Allah ini akan semakin terjaga menjadi rahmatan lil alamin bagi semua alam semesta, makhluk dan alam semesta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.